Engkau yang layak terima pengagungan Tuhan. Engkau yang layak terima korban syukur kami. Kami ada dan diam di altar kudus Tuhan pagi hari, memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Dan kami percaya dalam penyembahan kami ada hadirat Allah, dalam penyembahan kami ada kuasa Tuhan, dalam penyembahan kami kepadamu kami mengalami lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Karena itu ya Bapa yang baik, pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu dibekali oleh firman. Kembali kami membuka hati kami, menyendingkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Allah bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung, baik yang di Facebook maupun di Zoom. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus kita masih ada dalam rangkaian sharing firman Tuhan yang saya bagikan dari kemarin tentang orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena Yesus pernah mengumpamakan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Iya kan? Kita tentu pilih yang 5 gadis yang bijaksana ini. Kita tidak mau disebutkan Yesus sebagai orang-orang yang bodoh. Ya kan, karena itu kita mesti gali, kita mesti pelajari, kita boleh mengerti akhirnya siapa itu yang Alkitab katakan sebagai orang yang bodoh. Iya kan? Dan saudara dikasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah belajar di poin yang pertama, siapa itu orang yang bodoh. Orang bodoh adalah, yang dicatat Alkitab adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Orang yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Itu dikatakan dalam Filipi ya kan, bahwa orang itu adalah orang yang bodoh. Dia tahu dia sudah diselamatkan. Efesus maksud saya, dia tahu dia sudah diselamatkan, tapi dia tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dia tahu dia sudah ditebus, tapi tidak mau beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Efesus 4 ayat 17-18 kemarin kita sudah sharing. Dan kenapa kita mesti beribadah, ada 4 hal, tapi saya baru bagikan 2 hal kemarin. Ya kan, yang pertama kenapa kita harus beribadah, karena kita diselamatkan untuk bersekutu, untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Yang kedua, kita beribadah kepada Tuhan karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Iya kan? Kita ditebus, akhirnya kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena kita milik kepunyaan Tuhan, maka kita harus mengabdikan. Sama-sama bilang sama saya, mengabdikan diri saya. Sama-sama bilang sama saya harus mengabdi kepada Tuhan. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa kita harus mengabdikan diri kita kepada Tuhan, atau beribadah atau bersekutu kepada Tuhan. Kenapa? Dasarnya jelas. Karena yang pertama, kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, kita ditebus. Sama seperti ketika Musa diutus oleh Tuhan menghadap Firaun, dan Musa bilang dengan melalui utusan melalui Allah, Musa menyampaikan melalui pribadinya, Musa menyampaikan kepada Firaun bahwa biarkanlah umatku ini bebas, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Iya kan? Berarti kita diselamatkan untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Karena dari awal kita diciptakan untuk berfellowship dengan Allah. Iya kan? Tapi karena dosa kita jatuh, maka kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan untuk dikembalikan kembali, untuk beribadah, untuk bersekutu kepada Tuhan. Jadi kita beribadah kepada Tuhan, yang pertama sudah dikasih dalam Tuhan karena kita sudah dibayar, kita sudah ditebus. Kita sudah dibayar lunas, ya kan? Sama kayak pujian tadi kita nyanyikan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lah hidup ini, ku berserahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jadi hidup kita bawa kepada Tuhan untuk mengabdi, untuk kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita diselamatkan. Dan yang kedua, kenapa kita mesti beribadah? Karena kita milik kepunyaan Tuhan. Iya kan? Kita harus mengabdikan diri kita. Kita ditebus dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Itu sebabnya kita harus mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan sharing tentang yang ketiga dan yang keempat, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus beribadah kepada Tuhan karena 1 Timotius 4 ayat 8. Nah, ini dia.
1 Timotius 4 ayat 8 firman Tuhan bilang begini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sama-sama bilang sama saya, ibadah itu berguna buat hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, ibadah itu berguna buat hidup saya. Kenapa berguna? Karena mengandung janji. Nah, ini lihat saudara. Di dalam ibadah kita dengarkan firman, ya kan, kayak sekarang ini kita dengarkan firman. Lalu kita mendengarkan firman, ada pengharapan dalam firman. Kita dengarkan firman, ada kekuatan dalam firman. Kita dengarkan firman, ada sukacita dalam firman. Sehingga akhirnya ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka ibadah itu berguna buat saudara dan saya, buat hidup kita. Karena di dalamnya ada janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Iya kan saudara? Ketika kita tidak beribadah, kita menghadapi realita yang ada. Kita lihat keadaan hari-hari ini menakutkan, kita lihat keadaan hari-hari ini mengkhawatirkan, kita lihat keadaan hari-hari ini membuat kita cemas. Akhirnya kita perlu memegang kembali apa yang dijanjikan Tuhan. Makanya ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus bilang, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Supaya apa? Supaya nanti dia akan mengingatkan engkau akan segala sesuatu yang pernah aku sampaikan kepadamu. Tugasnya Roh Kudus mengingatkan kita akan perkataan Tuhan. Di mana perkataan Tuhan seluruhnya ada di firman. Iya kan? Sehingga ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi ketakutan yang ada di hadapan kita, kita diingatkan akan janji Tuhan. Itulah gunanya beribadah. Jadi sederhananya bahasa saya begini, orang yang gak beribadah kepada Tuhan adalah orang yang sombong. Kenapa sombong? Dia menganggap diri kuat, dia menganggap diri bisa di luar Tuhan. Iya dong, dia gak perlu firman kok. Karena di dalam ibadah ada firman. Dalam ibadah ada pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam ibadah kita ada doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan orang gak beribadah, waduh, sombong saudara. Sombong. Kenapa? Karena dia berpikir saya bisa tanpa Tuhan, saya bisa gak berdoa, saya bisa gak membaca Alkitab, saya bisa kok tanpa memuji menyembah Tuhan. Wow. Jadi yang ketiga, kenapa kita perlu beribadah? Karena ibadah membuat setiap kita akan tetap kuat. Sama-sama bilang sama saya pasti kuat menghadapi apapun ketika saya beribadah. Nah kan selalu saya bilang ibadah cuma hari Minggu itu gak cukup saudara. Iya kan? Alkitab hanya dipakai cuma hari Minggu. Ketika ibadah di hari Minggu baru buka Alkitab. Senin sampai Sabtu engkau tidak baca Alkitab. Mau dapat kekuatan dari mana kita menjalani hidup? Iya kan? Loh, Senin sampai Sabtu kita menghadapi pergumulan saudara. Lalu cuma hari Minggu kita di-charge. Besoknya hari Senin kita mengalami pergumulan lagi, mengalami masalah lagi, mengalami tantangan lagi. Senin sampai Sabtu 6 hari. Lalu hari Minggu cuma 1 hari, itu pun cuma 2 jam, gak nyampe 2 jam. Kita bilang kita bisa kuat, ya gak akan lah. Kita gak akan pernah bisa kuat. Itu sebabnya setiap hari kita perlu ibadah. Setiap hari kita perlu renungkan firman. Setiap hari kita perlu berdoa. Setiap hari kita perlu memuji menyembah Tuhan. Karena di dalam ibadah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam ibadah kita mendapatkan pengharapan. Dalam ibadah kita menemukan kekuatan. Kita perlu ibadah. Kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu merenungkan firman. Kita perlu memuji menyembah Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kita. Ya kan? Jadi hidup kita gak bergantung dengan realita yang terjadi saudara. Senin sampai dengan Sabtu kita akan diperhadapkan dengan kenyataan yang ada. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin jahat. Kita pikir teman, kita pikir sahabat, nggak taunya dia orang yang nusuk kita dari belakang. Kita nggak pernah tahu dan kita kecolongan. Ini yang saya bilang, kalau kita nggak beribadah, kita akan kecewa. Kalau kita nggak beribadah, kita akan sakit hati. Kalau kita nggak beribadah, hati kita akan dipenuhi dengan luka. Tapi ketika kita beribadah, orang mau buat apa sama kita, kita cuma mau bilang, Tuhan aku percaya. Manusia boleh merekarkakan yang jahat, tapi Allah selalu pakai untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Amin.
Karena ibadah kita mendapatkan pengharapan. Betul, yang saya lihat tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi ketika saya beribadah, saya dihiburkan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Aku tahu firman Tuhan katakan apa yang aku rancangkan dalam hidupku mengenai kamu. Tapi rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan apa? Kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu yang kita pegang. Walaupun yang kita lihat hari-hari ini penuh dengan kekecewaan, yang kita lihat hari-hari ini tidak membuat hati kita semangat, saudaraku. Tapi kalau kita back to Bible, kembali ke firman, maka kita akan lihat janji Allah yang pasti akan digenapi. Amin. Itu sebabnya kita perlu ibadah. Kita perlu ibadah. Dan di dalam ibadah kita menemukan kekuatan. Kita ibadah bukan cuma buat syarat, saudara. Ya, yang penting saya udah ibadah, isi absen. Saya sama kayak anak sekolah dong. Datang ke sekolah cuma isi absen. Iya kan? Tapi ilmunya nggak dapat apa-apa. Yang penting guru lihat. Yang penting malaikat catat. Kita beribadah bukan menguntungkan Tuhan. Kita beribadah menguntungkan diri kita. Kenapa? Karena dalam ibadah kita dapatkan kekuatan dari firman. Dalam ibadah kita menemukan janji-janji Tuhan. Inilah yang membuat kita kuat menghadapi apapun, saudara. Yesus bilang, ada orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dia melakukannya, maka dia diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Ada badai, ada hujan lebat, ada banjir, rumah itu kuat. Kenapa? Karena didirikan di atas batu. Seperti itulah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Sehingga akhirnya kita mengerti. Dalam ibadah kita mendapatkan kekuatan. Ya, jadi yang ketiga hari ini kita belajar. Kenapa saya harus beribadah? Kemarin kita sudah belajar. Yang pertama, kenapa saya harus beribadah? Karena saya sudah ditebus, saya sudah dibayar, saya sudah diselamatkan. Maka sebagai tanggung jawab saya, sebagai anak-anak Tuhan, maka saya harus beribadah. Yang kedua, kenapa saya harus beribadah kepada Tuhan? Karena saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Saya diambil dari lumpur kegelapan, saya diambil dari lembah kekelaman, saya diambil dari lumpur dosa, diangkatnya, ditinggalkannya dalam terang yang ajaib. Menjadi anak-anaknya, menjadi umat pilihannya, menjadi umat tebusannya. Maka kewajiban saya adalah datang kepada Tuhan, menyembah, datang memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dengan beribadah, dengan bersekutu. Dan yang ketiga hari ini kita belajar kenapa saya harus beribadah kepada Tuhan. Karena dengan beribadah itu memberikan kita kekuatan. Dengan beribadah memberikan kita semangat menjalani hidup. Dengan beribadah kita memampukan diri kita untuk tetap terus memegang janji Tuhan. Karena 1 Timotius 4 ayat 8 tadi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Iya kan? Janjinya untuk hidup sekarang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya untuk hidup sekarang bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Janjinya buat hidup kita sekarang ini di dunia ini bahwa apapun yang terjadi Tuhan pakai semuanya itu untuk mendatangkan kehidupan kita. Itu janji yang kita pegang tatkala kita ada di dunia. Tapi untuk janji yang akan datang, dia bilang engkau akan terima hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Jadi baik untuk hidup ini, hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang, ada janji di dalamnya. Di mana? Di dalam ibadah. Maka benarlah apa yang Alkitab katakan, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dia nggak tahu bahwa dalam ibadah dia dapatkan kekuatan. Dia nggak tahu di dalam ibadah dia dapatkan pengharapan. Dia cuma aktivitas aja dia kerjakan. Dia lupakan Tuhan yang sudah menyelamatkan. Dia lupakan Tuhan untuk dia datang beribadah. Dia pikir dia kuat. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan jadi orang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang tahu kalau dia tidak beribadah kepada Tuhan maka dia lemah. Tapi dia tidak lakukan itu. Kalau kita sadar bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, maka datanglah beribadah kepada Tuhan. Yesus sendiri bilang, kamu akan kering kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur, Yesus bilang. Kamulah ranting-rantingnya. Jadi jelas sekarang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, hidup kita kering. Makanya yang keempat. Jadi yang ketiga tadi kita belajar. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena
Dengan beribadah kita dapatkan kekuatan. Karena dalam ibadah ada janji. Janji itulah yang meneguhkan hati kita. Janji itulah yang menenteramkan jiwa kita. Janji itulah yang membuat kita memiliki kepastian. Apapun yang saya lihat, itu hanyalah kamuflase. Kenapa? Karena yang pasti tergenapi adalah janji Tuhan dalam hidup saya. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Kita beribadah kepada Tuhan supaya kita hidup. Ya kan? Supaya kita hidup. Amos 5 ayat 4 bilang begini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka apa? Kamu akan hidup. Tuhan bilang kepada umat Tuhan Israel. Dan saya percaya Tuhan juga bilang pada setiap kita, carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Loh pendeta, saya nggak cari Tuhan tetap hidup kok. Nah, hidup di sini hidup seperti apa? Iya kan? Saya selalu mengumpamakan hidup itu sama seperti pohon. Pohon dapat terlihat hidup ketika menghasilkan buah. Iya kan? Menghasilkan buah. Jadi hidup di sini berarti kita bisa dinikmati. Hidup di sini kita berfungsi. Hidup di sini kita berguna. Jangan kayak zombie, kelihatannya hidup tapi mati. Ngerti maksudnya sini, saudara ya? Kelihatannya hidup, ada fisiknya, tapi useless, nggak berguna. Dan saudara tahu kalau kita punya rumah, punya barang di rumah yang sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana fungsinya dia mesti ada, maka tempatnya cuma dua. Iya dong. Yang pertama di mana? Kita taruh di gudang. Kenapa kita taruh di gudang? Karena barangnya mahal, sayang. Jadi simpen di gudang. Atau yang kedua, kita kembalikan ke pabriknya. Pulang saudara, udah gak ada gunanya, udah gak ada fungsinya, dipulangin. Lah iya, ngapain hidup? Kelihatannya hidup, tapi gak menghasilkan buah, tapi gak berfungsi. Makanya Yesus bilang, kamu adalah terang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tidak lagi menjadi asin, maka dia ada di mana saudara? Yesus bilang ada di bawah, hanya diinjak-injak orang. Jadi kalau anak-anak Tuhan udah kehilangan fungsi, anak-anak Tuhan udah kehilangan fungsinya saudara ya kan, udah tidak lagi berguna, gunanya tidak lagi bisa dipakai, maka tidak ada lagi yang bisa dipakai dalam hidupnya. Dia kelihatannya hidup, tapi sebenarnya dia sedang mati. Makanya Yesus bilang kan, kalau garam itu sudah tidak lagi menghasilkan rasa, tidak lagi memiliki rasa asin, maka ada di bawah. Dia akan dibuang dan diinjak-injak orang karena udah gak berfungsi. Jadi carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidup di sini bukan cuma sekedar hidup, tapi engkau bisa menghasilkan buah. Sama Yesus bilang kan, kalau engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Kenapa? Karena kita tinggal menempel letaknya pada pokok anggur. Kita bisa berguna buat orang lain. Kita bisa berfungsi buat orang lain. Sekarang saya mau tanya, apakah kita memiliki fungsi buat diri kita sendiri atau kita berfungsi juga buat orang lain? Kalau kita bilang saya berguna, saya berfungsi buat diri saya sendiri, you egois. Karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kita hidup ini gak sendiri Pak, Bu. Kita gak sendiri. Ada orang-orang di sekeliling kita. Sekarang jadi pertanyaan, tanya sama mereka, saya udah berguna belum buat kamu? Tanya sama orang-orang yang hidup di sekelilingmu, saya berfungsi gak buat hidupmu? Saya udah menjadi berkat gak buat hidupmu? Iya kan? Jangan kelihatannya hidup padahal dia mati. Dia menjadi zombie. Hidup tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Ini dia. Hidup tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Bahaya saudara. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus bilang, supaya mereka umat Tuhan memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi jelas, kita harus hidup, bukan cuma hidup biasa, tapi hidup yang berbuah, hidup yang bisa dinikmati, hidup yang menjadi terang, hidup yang membawa rasa buat kehidupan di dunia ini.
pendek katanya, kita jadi orang-orang yang berguna. Kita jadi orang-orang yang berfungsi buat orang-orang di sekeliling kita. Iya dong, kita ada kok di dunia ini. Tapi jangan sampai karena kita ada namun tidak berasa. Orang-orang tidak merasakan kehadiran kita. Orang-orang tidak bisa merasakan dampak dalam hidup kita, bahwa sejatinya kita sudah mati. Kita cek diri kita sendiri, saudara. Apakah saya sudah berguna buat orang lain? Apakah saya sudah bisa menjadi berkat buat orang lain? Sederhana kok. Engkau bisa menguatkan orang lain. Makanya selalu dari awal saya bilang bagikan di Facebook. Kenapa? Supaya kita minimal bisa berguna Facebook kita. Bukan cuma buat kepoin orang, saudara. Iya kan? Bukan cuma buat stalkerin orang. Tapi akun-akun sosial media kita penuhi dengan ayat-ayat, dengan firman Tuhan. Terserah orang mau ngomong sok rohani lah, orang mau ngomong apa kek. Yang penting kita berfungsi. Minimal orang lihat buka Facebook saya, buka Instagram saya, buka akun-akun media sosial saya, orang ngelihat dan dikuatkan, orang ngelihat diteguhkan. Karena kita nggak pernah tahu, ada orang-orang yang mungkin hari-hari ini lemah, ada orang-orang yang mungkin hari-hari ini memiliki keterbatasan, di akhirnya memerlukan kekuatan penghibur, tapi dia malu untuk ngomong. Dan orang tidak ada yang tidak punya handphone dan tidak punya Facebook hari-hari ini, saudara. Kebanyakan orang, bahkan sampai orang-orang tua memilikinya. Dan sederhana, selalu saya bilang, kalau engkau bisa berguna, engkau bisa berfungsi, engkau nggak lakukan. Kan kita orang-orang yang bodoh, kita bisa nggak kemana-mana tapi kita bisa berguna, kita bisa nggak kemana-mana tapi kita bisa berfungsi, dan kita nggak mau melakukan. Jadilah berguna. Karena ketika kita mencari Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, harusnya kita menjadi orang-orang yang hidup, orang-orang yang menghasilkan, orang-orang yang bisa dinikmati, orang-orang yang berguna, berfungsi. Karena Yesus datang kepada saudara dan saya untuk memberikan hidup. Dalam hidup kita, kita harus menjadikan hidup kita menjadi hidup bagi orang-orang lain. Sederhana. Sehingga akhirnya kita mengerti, Tuhan, aku sudah diselamatkan. Sekarang bagian aku apa? Aku harus menguatkan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Orang gak perlu tunggu engkau harus sekolah teologi, engkau harus jadi pendeta. No. Kita banyak baca firman, maka hidup kita menghasilkan firman, dan orang melihat perbuatan kita memuliakan Bapa di sorga. Jadi kita beribadah bukan hanya untuk diri kita sendiri. Akhirnya dampaknya kita dikasih hidup kepada Tuhan, maka kita bisa menghidupi orang lain dengan kehidupan kita. Itulah hidup. Itulah hidup. Hidup yang menghidupi. Akhirnya orang-orang di sekeliling kita juga merasakan hidup. Kenapa? Karena kita membagikan kehidupan. Kenapa? Karena dalam hidup kita ada Yesus. Kita beribadah kepada Tuhan, carilah aku maka engkau akan hidup, maka hidup itu akan kau bagikan kepada orang lain. Nah, orang lain yang olehnya karena engkau hidup, maka dia juga akan membagikan itu kepada orang lain. Akhirnya dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Katakan amin. Itulah hidup yang saling menghidupi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau hidup kita sudah gak berfungsi, sudah gak berguna, maka sejatinya kita jangan-jangan sedang tidak hidup, saudara. Kita pikir kita hidup, namun pada kenyataannya kita hidup dalam kematian. Mungkin bukan kematian fisik, tapi kematian roh, kematian rohani. Sehingga kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, tidak berbuah apa-apa, tidak bisa dinikmati, tidak ada fungsi. Nggak usah kerjakan yang susah-susah untuk berguna. Nggak usah kerjakan yang ribet-ribet. Nggak usah mikir yang besar-besar untuk berguna dan berfungsi. Lakukan aja apa yang ada di depanmu. Ada orang berpikir terlalu jauh. Aduh, saya mesti buat apa? Engkau berguna, berfungsi buat orang lain yang ada di sekelilingmu. Engkau sudah jadi hidup buat orang lain. Sesimpel itu kok. Kenapa? Karena Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Yesus hidup dalam hidup kita, dan hidup itulah yang kita bagikan buat orang lain. Tidak lagi hanya mementingkan dirinya sendiri.
Jadi yang ketiga hari ini kita belajar dalam rangkaian jangan sampai kita jadi orang bodoh. Siapa itu orang bodoh? Orang yang tidak beribadah, tidak bersekutu dengan Tuhan. Kenapa kita mesti beribadah bersekutu kepada Tuhan? Yang ketiga hari ini kita belajar, kita harus bersekutu beribadah kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita makin kuat dalam menjalani hidup. Nggak gampang kecewa, nggak gampang sakit hati, belajar banyak bersyukur akhirnya. Kenapa? Karena kita pegang janji Tuhan, bukan realita yang terjadi di depan kita. Amin. Dan yang keempat, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Supaya kita memiliki hidup. Alkitab jelas bilang, carilah aku, kata Tuhan, maka engkau akan hidup. Yesus bilang, aku datang untuk memberikan kau hidup. Hidup yang berkelimpahan. Berarti saya ada dalam kehidupan yang harusnya memberikan hidup juga buat orang lain. Gak usah yang muluk-muluk, gak usah yang besar-besar. Kerjakan yang kecil-kecil aja dulu di depan kita. Karena kalau kita memikirkan yang besar-besar, kita gak akan pernah melangkah. Stuck, keburu stuck dulu. Aduh gak bisa, aduh gak kuat, aduh gak mempunyai daya. Akhirnya kita bingung untuk melangkah. Tapi kalau kita memikirkan yang kecil, bagaimana ya supaya saya bisa berfungsi dalam hidup saya. Saya pakai skill saya pakai apa yang bisa saya lakukan, saya pakai kepintaran saya untuk memberkati orang, saya pakai kekuatan saya untuk memberkati orang, saya pakai tenaga saya untuk memberkati orang, saya pakai waktu saya untuk memberkati orang, saya pakai harta saya untuk memberkati orang. Banyak hal yang kita bisa buat kalau kita memang hidup. Tapi kalau memang dasarnya mati, saudara, memang gak punya mental seperti itu. Pagi hari ini kita mengerti dalam poin yang pertama, siapa itu orang yang bodoh. Jangan sampai sama seperti Alkitab katakan, jangan sampai kita jadi 5 gadis yang bodoh. Dan hari ini dalam rangkaian yang pertama kita belajar poin yang pertama, siapa itu orang bodoh yang dicatat Alkitab? Orang bodoh adalah orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, tidak bersekutu kepada Tuhan. Kenapa dia perlu ibadah? Kenapa dia perlu bersekutu kepada Tuhan? Yang pertama, karena kita diciptakan untuk beribadah bersekutu kepada Tuhan. Kita diselamatkan untuk beribadah bersekutu kepada Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita perlu beribadah bersekutu kepada Tuhan? Karena kita milik kepunyaan Tuhan. Kita sudah diambil dari budak dosa, diambilnya menjadi hambanya. Hamba kebenaran, dari hamba kegelapan, tinggal dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Maka kita adalah hamba Allah. Iya kan? Kita adalah milik kepunyaan, karena itu kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa saya harus beribadah? Saya beribadah supaya saya kuat menghadapi hidup. Kalau ada orang pergi nge-gym supaya dia kuat, otot-ototnya jadi ngebentuk. Tapi kita beribadah supaya otot-otot iman kita kuat. Kita dengarkan firman dalam ibadah, kita memuji menyembah Tuhan dalam ibadah, kita berdoa dalam ibadah. Supaya apa? Supaya kita makin kuat menghadapi hidup. Dan keempat, kenapa saya harus beribadah? Supaya saya memiliki hidup. Orang kalau memiliki hidup, maka dia akan membagikan hidupnya buat orang lain. Sehingga ketika orang yang mendapatkan hidup itu dari hidup, mau juga membagikan hidupnya kepada orang lain. Begitu seterusnya. Kenapa? Karena Yesus ada dalam hidup seseorang. Maka hidup seseorang itu menjadi hidup buat orang lain. Jangan jadi zombie yang kelihatan hidup padahal mati. Jangan jadi barang yang tidak berguna. Engkau ada, engkau terlihat tapi useless, gak punya fungsi, gak punya guna. Tapi jadilah hidup. Bagaimana engkau memiliki hidup sederhana? Lihat hal-hal yang kecil aja, gak usah terlalu besar. Setia aja terhadap perkara-perkara kecil. Nanti Tuhan percayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita membawa setiap pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami hidup karena berkat pemeliharaan Tuhan. Karena itu di pagi hari ini kami bersyukur. Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan Yesus menopang kami. Sehingga akhirnya pagi hari ini ya Bapa, kalau kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu, mengingatkan kepada setiap kami. Kami sebagai manusia yang sudah ditebus, umat kepunyaan Tuhan,
Kami beribadah kepada Tuhan agar kami kuat menghadapi hidup, tantangan, masalah, ujian, penderitaan yang harus kami hadapi. Kami tetap kuat karena kami ibadah. Dalam ibadah kami mendapatkan janji Tuhan. Dalam ibadah kami mendapatkan peneguhan iman. Dalam ibadah kami memuji menyembah Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Dan dengan ibadah kami memiliki hidup yang bisa kami bagikan buat orang-orang yang ada sekeliling kami, sehingga hidup kami berguna, berfungsi bagi orang-orang yang ada. Bapa, hamba berdoa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu terus beribadah kepada Tuhan. Apapun keadaan hari-hari ini, pandemik tidak bisa menghalangi kami datang beribadah kepada Tuhan. Pandemik bisa menutup gereja, tapi tidak bisa menutup pintu hati kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami di rumah kami masing-masing. Hamba berdoa, biar setiap umat Tuhan yang hari-hari ini terus berdoa kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan sukacita, diberikan pengharapan, diberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur sehingga akhirnya pagi hari ini kami mengerti untuk apa kami beribadah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk mengejawantahkan segala sesuatunya buat setiap kami, mengajarkan kami, sehingga akhirnya hidup kami berguna, berfungsi buat orang-orang yang di sekeliling kami, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalamnya. Bapa, hamba menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu di dalam tangan Tuhan yang kuat. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, mereka bisa kuat menghadapinya karena mereka beribadah kepada Tuhan. Apapun yang mereka gumuli hari-hari ini, tidak terlalu mementingkan lagi diri sendiri, karena mereka tahu mereka ada untuk menjadi hidup buat orang lain. Karena itu hamba berdoa, biarlah pergumulan setiap umat Tuhan yang kami bawa selalu setiap pagi dalam doa-doa kami percaya kami akan menerimanya, sehingga tergenapi firman Tuhan. Apapun yang kau doakan dan kau minta, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami percaya apa yang kami doakan hari-hari ini sudah kami terima, karena kami tahu bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Secara khusus hamba berdoa buat setiap pergumulan dari anak-anak Tuhan. Ada yang bergumul buat rumah tangga mereka, pemulihan rumah tangga mereka. Suami-suami yang telah pergi meninggalkan istrinya, istri-istri yang telah pergi meninggalkan suaminya, dipulihkan dalam nama Yesus. Sehingga ketika ada orang-orang yang berdoa bagi mereka, kami percaya Roh Kudus menjamah mereka. Terlalu mudah bagimu ya Allah untuk menjamah setiap orang-orang yang terhilang, baik suami-suami mereka, istri-istri mereka yang telah terhilang, sehingga kembali rumah tangga mereka rukun, rumah tangga mereka kembali dipulihkan, rumah tangga mereka kembali mengalami suasana surga di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga buat mereka yang sakit hari-hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus mereka mengalami kesembuhan, tergenapi firman-Mu, disampaikannya firman, disembuhkannya mereka terjadi dalam nama Yesus. Sehingga umat yang oleh anugerah Tuhan pagi hari ini beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kami diteguhkan dan kami mengalami kesembuhan, mujizat masih ada sampai hari ini dalam nama Yesus. Engkau yang sakit sudah dijamah Tuhan pagi hari ini di rumahmu masing-masing. Bilur-bilur darah Yesus menyelamatkan engkau, menembus engkau, menyembuhkan hidupmu dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Apapun sakit penyakit kami, secara khusus hamba berdoa buat mereka yang hari-hari ini mungkin terpapar COVID. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat demi nama Yesus. COVID ini tidak akan membawa kematian bagi mereka, melainkan COVID ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui penyakit COVID ini mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami kuasa tangan Tuhan yang disembuhkannya mereka, dipulihkannya mereka. Di dalam nama Yesus mereka sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Di dalam nama Yesus paru-paru mereka sehat, pernafasan mereka kuat. Di dalam nama Yesus mereka terima kuasa kesembuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Ada umat Tuhan yang berdoa untuk mereka mendapatkan pekerjaan, untuk mereka mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, untuk mereka mendapatkan damai sejahtera, kekuatan dalam mereka menghadapi masalah, tantangan yang hari-hari ini Allah izinkan terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Mereka melihat dan mereka mengandalkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, ada umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, bisnisnya, dagangannya diberkati oleh Tuhan. Kami pegang firman Tuhan, apa yang dikerjakan oleh kedua tangan dari anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang dikerjakannya dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan berikan mereka hikmat untuk memajukan usaha mereka, untuk memajukan pekerjaan mereka, untuk memajukan bisnis mereka, dituntunnya mereka ke dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa,
Bapak hamba juga menyerahkan setiap umat Tuhan. Mereka membawa setiap nama-nama jiwa-jiwa yang kami terus doakan setiap hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami membawa jiwa-jiwa ini dalam altar kudus Tuhan. Kami berdoa agar kami memohon belas kasihan Tuhan dalam hidup mereka. Berbelas kasihanlah atas jiwa-jiwa ini Allah, yang setiap pagi kami bawa dalam doa-doa kami. Kami berdoa memohon padamu, sehingga Roh Kudus menjamah setiap mereka dimanapun mereka berada. Baik mereka yang sudah kehilangan kasih karunia, mereka yang sudah kehilangan pribadi Yesus dalam hidup mereka, mereka yang telah pergi meninggalkan Yesus dalam hidup mereka oleh karena satu dan lain hal, mereka yang belum kenal Yesus sama sekali. Kami berdoa dari tempat ini, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus, sehingga orang-orang jiwa-jiwa yang kami terus bawa, kami terus doakan setiap hari, mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mereka dilawat hatinya, dijamah hatinya oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap tantangan yang umat Tuhan pagi hari ini bawa dalam altar kudus Tuhan, yang tidak hamba sebutkan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Roh Kudus sendiri yang turun memberikan kekuatan, turun memberikan penghiburan bagi setiap kami, sehingga akhirnya ada damai sejahtera di hati umat Tuhan, ada sukacita di hati umat Tuhan. Betul yang kami hadapi berat, betul yang ada di hadapan kami membuat kami tergoncang, tapi kami beribadah kepada Tuhan dan kami mendapati iman yang teguh tatkala janji-janji Tuhan kami dengar pagi hari ini, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Yesus berikan kami kekuatan, kami diselamatkan, maka kami percaya hidup kami terpelihara. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sebab Tuhan Yesus, Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau menyediakan, Engkau mencukupkan, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Sehingga umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan beribadah di pagi hari ini, baik mereka yang beribadah melalui Zoom, mereka yang beribadah melalui Facebook pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa Allah turun atas setiap mereka. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, bahkan apapun yang mereka hadapi, mereka mengalami kuasa Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami menaruhkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, diberkatilah mereka dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan pandemik ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Buat apa yang Allah pandang baik atas bangsa kami, dan kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia diluputkan Tuhan daripada segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hari terakhir dalam minggu berjalan ini kami masih setia beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan berikan kami kesetiaan, Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami kesanggupan untuk setiap pagi kami datang bersyukur kepada Tuhan, karena kami hidup oleh karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah apa yang sudah kita dengarkan pagi hari dengan firman Tuhan. Kita selalu beribadah kepada Tuhan, setialah beribadah, karena Yesus tidak pernah tinggalkan setiap kita. Dia tetap Allah yang setia, Dia tetap Allah yang menguatkan, Dia tetap Allah yang meneguhkan setiap kehidupan kita, sehingga pada akhirnya hari-hari hidup kita dipenuhi dengan kuasa, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan kita memiliki hidup untuk menjadi hidup bagi orang-orang lain. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Diberkatilah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidup mereka. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, pengharapan, sukacita ada atas langkah hidup mereka di sepanjang hari berjalan ini. Sehingga apapun yang mereka kerjakan diberkati Tuhan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan yang terus menopang kita, memelihara dan memampukan kita menjalani setiap pergumulan kita. Tetap hidup karena Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan buat setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.